Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala qaidil ghurril muhajjalin wal mayamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ayatuna wal ikhlas mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita dari DPP PUI dan wabil khusus dari bidang kaderisasi atau bidang rekrutmen dan dakwah di DPP PUI. Kali ini kita menyelenggarakan kembali untuk ketiga kalinya, yaitu Forum Majlisul Ilmi. Forum Majlisul Ilmi ini memang kita selenggarakan dengan inspirasi yang sudah dicontohkan dan tercatat dalam sejarah PUI yang diselenggarakan yang setelah digelar sejak awalnya oleh pendiri PUI, yaitu Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka, yang dimana di antara cikal bakal PUI adalah Majlisul Ilmi. Dan insya Allah Majlisul Ilmi ini kita akan hidupkan kembali atas inspirasi tersebut untuk membahas tema-tema terkini dan tema-tema prioritas yang menjadi perhatian luas oleh umat Islam. Oleh karenanya acara ini terbuka untuk semua dan insya Allah semoga manfaatnya luas untuk semua juga. Saat ini sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Hasbi Zainal selaku Sekretaris Dewan Pakar PUI, dan beliau juga sampai saat ini ya Ustadz ya, Ketua Kajian Strategis di Basnas ya Ustadz ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah berkenan untuk hadir di sini, dan insya Allah kita mulai bersama-sama kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita khususkan waktu untuk sejenak menyimak ma tayassara minal Quran, beberapa lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Muhammad Ali Mahfuz. Beliau saat ini berada di organisasi Himpunan Mahasiswa PUI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan wabarakatuh. kalau namanya ada gangguan. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terima kasih Saudara Ali Mahfuz yang sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah juga berkaitan ya dengan tema kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita sama-sama membaca bersama-sama intisab, dan yang insya Allah kepada para hadirin yang bisa berkenan untuk membuka mikrofon untuk mengucapkan intisab bersama-sama untuk mengikutinya setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullaha 'ala sidqi nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla Bismillahi wala hawla wala quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para hadirin. Semoga intisab ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Dan sebelum kita masuk ke tema utama dan kepada narasumber, yaitu Ustadz Dr. Hasbi, ini mungkin jadi ini ya semacam reminder ya atau tazkirah buat kita semua bahwa kita sebagai warga PUI, dan mungkin kiranya juga ada yang lainnya misalnya di luar warga PUI ya, kita di warga PUI selain memiliki doktrin intisab dan memiliki gagasan inspirasi dari intisab, tentunya juga memiliki yang namanya gagasan 8 perbaikan atau islahu as-samaniyah. Dan dari 8 perbaikan tersebut, salah satu yang menjadi salah satu perbaikan besar yang ingin kita wujudkan, mungkin kita hadirkan adalah islahul iqtisad ya, atau perbaikan ekonomi. Dan perbaikan ekonomi ini sebagaimana kita pernah baca ya di buku Syarah Intisab, yang itu sebenarnya buku yang berasal dari transkrip atau catatan pengajian Abah Fatah Sukabumi. Ketika beliau menjelaskan tentang perbaikan ekonomi, nah ini beliau menjelaskannya dengan sangat menarik ya. Beliau menginginkan supaya kita bisa menghadirkan sistem ekonomi yang tengahan. Jadi tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri lah begitu. Jadi dengan gagasan seperti itu yang pernah digagas ya dan disampaikan oleh Abah Fatah,
ini juga bisa menjadi inspirasi kita ya, bahwa ternyata mewujudkan perbaikan ekonomi itu butuh keseriusan, dan membutuhkan kesungguhan. Oleh karena itu, tema ini kita hadirkan bersama narasumber yang insya Allah keduanya lah bisa bilang mungkin dalam tema ini, tentang tema yang sangat penting ini, yaitu tema perbaikan ekonomi ya, secara khusus sebagai islahnya PUI. Dan mungkin di antara turunan pembahasan kita pada malam hari ini, bagaimana kita bisa mewujudkan itu dengan baik, dengan panduan Islam, dan tetap perhatikan hal-hal yang relevan pada perkembangan hari ini. Karena perkembangan hari ini kita sama-sama tahu bahwa ekonomi di Indonesia punya banyak tantangan, punya banyak karakteristik yang ini perlu kita pahami bersama. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber dari Sekretaris Dewan Pakar PUI. Beliau adalah Muhammad Hasbi Zainal PhD. Ustadz Hasbi saat ini juga sebagai Ketua Kajian Strategis Basnas, dan insya Allah kita sudah menyepakati untuk membahas tema-tema ini dalam kerangka tersebut. Ahlan wa sahlan Ustadz. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini dan membahas tema-tema tersebut. Alhamdulillah di sini sudah hadir 12 orang dan saat ini sudah menginjak waktu 20 menit. Oleh karena itu, kita harap dalam waktu 1 jam ke depan kita bisa memanfaatkan ini untuk menyimak dari beliau materi yang akan disampaikan, dan kita bisa lanjutkan setelah itu dengan pertanyaan-pertanyaan atau diskusi. Oleh karena itu, dengan hormat kita persilahkan kepada Ustadz Muhammad Hasbi Zainal PhD, kepada beliau. Dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahu wayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wa mahabbatu syi'aruna nu'ahidallaha 'ala as-sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil 'amali baina 'ibadihi bit tawakkul 'alaih. Rekan-rekan yang saya hormati, terutama Ustadz Syauqi Hafiz, yang pada malam hari ini saya diundang untuk hadir dalam rangka sharing session ya. Sharing session bersama teman-teman sekalian, warga PUI, terkait dengan tema al-islahul iqtisad, atau bagaimana kita ini dakwah di PUI ini juga sekaligus bisa memberikan islah dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi. Rekan-rekan sekalian, warga PUI yang saya hormati, di sini ada sekitar 12 ini ya, 12 al-mustami' ya, nanti kita sharing session. Sebetulnya saya tidak begitu pantas juga ya untuk memberikan materi seperti ini, tapi ya karena dipaksa oleh Ustadz Syauqi, jadi mau nggak mau saya harus mau ya gitu ya. Sebagaimana tadi Ustadz Syauqi sampaikan, nama saya Muhammad Hasbi Zainal ya. Saya dulu waktu TK di PUI, SMP juga di PUI, MI kelewat ya. MI di PUI, kemudian SMP juga di PUI, jadi TK, MI, SMP, PUI. Kemudian Aliyah saya di Bobos ya, di Bobos. Kalau nggak salah sini ada teman angkatan saya nih, namanya Hikmah Ustadz, atau pesantren lain Ustadz? Ibu Yati sama saya sekolahnya bareng ini dulu waktu 2002, 2003. Masya Allah.
Masya Ternyata Allah. ada teman saya juga ikut jadi mustami'ah ya. Masya Allah. Nah, namanya Al-Islah. Nah, itu juga PUI karena diambil dari kata Al-Islah. Bobos ya, di Bobos, Cirebon. Setelah itu saya lanjut ke Al-Azhar di Kairo, di Mesir. Ambil Fakultas Syariah di Al-Azhar di Kairo. Setelah itu S2 saya mengambil master di bidang syariah di Kebangsaan Malaysia, di UKM, Malaysia. Kemudian S3 saya ngambil di Ekonomi Syariah, juga di Kebangsaan Malaysia. Lulus tahun 2017, tapi di wisuda tahun 2018. Yang Jadi karena kelewat ya, jadi kelewat wisudanya, tanggalnya jadi ikut tahun yang depannya lagi. Saat ini saya sedang di Basnas sebagai Kepala Pusat Kajian Strategis, bagaimana tadi disebut oleh Syauki, yang membidangi terkait dengan riset dan pengembangan zakat di Indonesia. Di waktu bersamaan saya juga diamanahi Ustadz Irfan Syauki Bek, namanya agak sama nih, Syauki Hafiz Syauki Bek, menjadi sekretaris Dewan Pakar di DPPWI. Jadi itu amanah saya di dalam menjalankan organisasi PWI. Saya juga diamani oleh ibu bapak saya, orang tua, untuk ikut di PWI karena dari kecil itu saya sudah mengenal logo ini. Logo dari mulai saya TK udah kenal nih logo ini. Logo apa? Warna hijau, bulan sabit ya. Dari TK saya udah kenal. Jadi itulah kenapa kemudian saya masuk di PWI. Pak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara ekonomi itu kita coba menelisik kembali ya Al-Quran di dalam surah Az-Zukhruf kalau tidak salah itu ya, ayat 32 yang di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka manusia itu yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kemudian Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sesungguhnya yang membagi rahmat-rahmat Tuhan, yang rahmat-rahmat pada kalian semua itu adalah Tuhanmu. Kami yang telah menentukan antara mereka dan kehidupan mereka. Nah, di dalam kehidupan dunia. Artinya kita yakin bahwa rahmat kita ini kan banyak. Rahmat itu bukan hanya materi. Ada tangible, ada juga intangible. Tangible itu kelihatan, ya, bisa dipegang, bisa dirasakan, seperti makan, minum, ya, uang, barang, motor, mobil, sepeda, itu semua tangible. Tapi ada juga rahmat Allah yang tidak tangible, ya, seperti kesehatan, ketenangan, ya, itu semua rezeki. Ya, jadi itu Allah semua yang bagikan semua itu. Kemudian apa? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Allah juga yang mengatur di antara mereka tadi itu, orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah itu ada yang mereka yang tinggi derajatnya, mereka yang mampu, ya, yang kaya. Kalau bahasa ekonomi yang berkecukupan, atau yang di atas desil 10, kalau bahasa kita di Indonesia itu kan masyarakat dibagi 10 desil. Desil 10 itu adalah masyarakat yang berpendapatan di atas 12,5 juta per bulan. Tapi ada juga yang di bawah itu. Desil 1, 2, 3. Desil 1 itu masyarakat yang berpendapatan satu keluarganya 1,5 juta. Ada. Desil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desil itu 1 dibagi 10. 1 sebagai 10 desil. Ya. Jadi Allah juga yang mengatur. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berlimpah, ada yang berkekurangan. Darajatin. Kenapa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya.
ya, agar sebagian mereka itu dapat mempergunakan sebagian yang lain. Maksudnya dapat bekerja sama dengan satu sama lain. Ini ekonomi. Ini kan ekonomi itu kan apa namanya, saling berinteraksi, al-muamalat. Nah, ini kan muamalat. Jadi Allah lah yang membuat semua ini. Yang mendesain ada yang mampu, yang mendesain ada yang kaya, yang mendesain ada yang kurang mampu. Ini kan prinsipnya Allah yang membuatnya. Tetapi Allah juga atur bagaimana caranya bertransaksinya, bagaimana caranya berekonominya, bagaimana caranya satu jangan yang lain bekerja sama. Kemudian wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan ingat ya, ketika kita berada di golongan yang tinggi tadi, yang rafa'na kan, yang ditinggikan, maka apa namanya, rahmat atau harta itu apa namanya, tidak ada apa-apanya ya, dibanding dengan rahmat Tuhan, dibanding dengan kasih sayang Allah, dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Nah, artinya Allah juga mengingatkan bagi yang mampu, yang kaya raya, jangan juga bersifat sombong. Nah itu. Jadi ini saya mulai dari Az-Zukhruf ayat 32. Nah, inilah prinsip ekonomi. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang ekonomi syariah ini banyak sekali ya. 1 jam tidak cukup. Saya biasa ngajar 2 jam, 3 jam gitu, Ustaz Syoki. Kalau saya ngajar juga di Pasca IPB, di Tasbih juga, sama di UIN. Jadi 1 jam ini nanti saya pilih-pilih aja ya. Baik. Masya Allah. Udah Saya coba ini aja dulu ya, membuka satu bahan ya, slide ya. Saya juga bukan siapa-siapa. Akhirnya saya belajar dari 3 guru besar yang saya sering rujuk ya. Pertama adalah sebentar. Ini laptopnya kayaknya. Alhamdulillah ya? Kelihatan ya? Lihat di sini. Sebentar. Ya, saya ingin belajar dari 3 orang tokoh ekonomi syariah yang saya kagumi. Pertama adalah Profesor Munzir Kaf. Ya, beliau ini guru besar ekonomi syariah, guru besar ekonomi ya, ekonomi syariah pada khususnya di Qatar ya, di Bahrain. Beliau memang tinggal di Amerika, tapi beliau juga aslinya orang. Saya juga mengagumi guru besar ekonomi syariah Hussein Shahata. Ini profesor di Al-Azhar University di bidang ekonomi syariah. Saya juga mengagumi Profesor Abid Al-Abdali. Ini beliau guru besar ekonomi syariah di Ummul Qura University. Jadi saya hanya belajar aja di sini, menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Jadi ini bukan pikiran saya, tapi saya hanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tulis. Jelas saja ya. Jadi memang dari mana saya mulai nih ya, supaya apa? Ya dari sini aja lah ya, dari ini nih, dari ini dulu ya. Profesor Munzir Kaf dalam bukunya Al-Iqtisad Al-Islami Ilman wa Nizaman, beliau mengatakan dalam bukunya Ekonomi Islam, Ilmu dan Sistemnya ya. Dia mengatakan yang pertama bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, maka ada 3 hal yang menjadi pembahasan utama. Yang pertama adalah hubungan antara agama dan ekonomi. Jadi kalau kita bicara tentang
eh, agama dan ekonomi itu tidak akan bisa dipisahkan. Ya, karena ekonomi itu adalah bagian dari muamalah kita, bagian dari kehidupan kita, bagian dari tadi itu Allah sebutkan dalam Az-Zukhruf ayat 32. Allah ada yang dikatakan mampu, ada yang dikatakan tidak mampu. Itu kan berekonomi. Jadi nggak boleh kalau itu dilepas dari agama. Yang kedua, kata beliau, dari kemudian yang pembahasan kedua tentang ekonomi syariah itu bicara tentang sistem, ya, sistem konsumsi, sistem produksi, sistem apa namanya tuh, ada kan ada konsumsi, ada produksi, ada distribusi ya. Nah itu kan, nah kemudian yang ketiga kata beliau sistem perekonomian yang sifatnya adalah transaksi bisnis, ya kan. Kalau di kita itu ada 2 akad ya. Itu ada 2 akad dalam ekonomi syariah, ada berapa? Ada 2 akad ya. Jadi teman-teman sekalian di sini dalam ekonomi syariah itu ingat ada 2 akad. Ya, satu adalah akad muawadhat, yang kedua akad apa? Riba. Tabarruat. Akad tabarruat. Iya. Ya. Akad muawadhat itu akad bisnis, teman-teman sekalian. Akad bisnis. Ya, yang kedua itu tabarruat, itu akad apa? Akad derma, akad kebaikan ya, akad kebaikan. Nah jadi kalau kita memang tujuannya bertransaksi, berbisnis untuk menghasilkan keuntungan, maka harus menggunakan akad muawadhah. Nah gitu ya. Kalau kita tidak untuk mengambil keuntungan, maka ambil akad tabarruat. Apa saja akad muawadhah? Nah ini sebenarnya di luar ini nih, tapi saya agak lompat nggak apa-apa lah ya. Ini kan sebenarnya diskusi aja. Akad muawadhah itu contoh ya tentang jual beli. Nah itu muawadhah tuh, jual beli ya. Menjual dan membeli itu muawadhah. Nanti di sana ada murabahah. Kemudian ada lagi akad kerjasama, ya kan. Nanti ada musyarakah, ada mudharabah, ya kan. Itu juga akad kerjasama. Nanti yang ketiga akad ijarah, ada lagi tuh ijarah mutahiyah bitamlik, ijarah muswabil timah, ijarah kalau di kita ijarah multi jasa, itu sapu jagat, itu akad sapu jagat. Nah itu akad-akad yang boleh di dalamnya kita mencari keuntungan. Tetapi kalau akad tabarruat, akad yang memang tujuan sosial, maka tidak boleh kita mengambil keuntungan darinya. Apa? Misalnya akad apa? Wakalah, akad ar-rahan, akad zakat, akad wakaf, akad apa namanya itu? Qard ya. Qardul hasan. Jadi apa bedanya qard dengan ad-dain? Beda. Kalau qardu itu dalam fikih mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain dikatakan, kalau qardu adalah memberikan dana pada pihak lain yang kemudian dikembalikan sesuai dengan dana yang diberikan dengan tujuan untuk menolong dan menyelesaikan kurbatuhu, menyelesaikan masalahnya. Itu qard. Jadi kalau ada qardu, tujuannya adalah harus menolong, harus ada tolong. Karena itu maka disebut al-qardul hasan. Nah, ketika ada pinjaman yang kemudian dibisniskan, nah maka ini tidak syar'i, tidak boleh kan? Ada nggak sekarang? Ada, banyak kan? Yang bunga seharinya 0,23%, 0,5%, sebulannya itu ada. Nah, itu nggak boleh. Karena dalam Islam itu akad qard, nah itu harusnya tabarruk masuknya, bukan muawadhah. Nanti ya, silakan kalau mau ada yang tanyakan. Tapi saya mau bahas dulu. Ya. Jadi kemudian kata beliau, kata Syekh Al-Mudrikaf itu, ketika kita bicara ekonomi syariah, ya tadi al-islahul iqtisadi,
Kalau dalam bahasanya al-islahul tsamaniyah ya, itu sangat bagus sekali itu keren sekali. Jadi al-islahul tsamaniyah itu luar biasa. Itu mengalahkan Islam Nusantara lah pokoknya. Keren. Kalau ditafsirkan ya, luar biasa itu. Islahul aqidah, ya kan? Saya lupa, bentar, saya ingat lagi itu apa masalahnya? Islahul aqidah, Soal kemudian ibadah, islahul ada kan, islahul ibadah. ibadah, islahul ummah, islahul tarbiyah, iktisad, terus ilah ya sama Ya. al-mujtama. Nah, itu luar biasa sekali. Artinya itu sudah Nusantara banget itu. Nusantara banget. Karena Indonesia kaya raya kan. Itu adatnya harus diislahkan, yang tadinya mohon maaf auratnya ya, setelah adanya Islam maka diganti dengan tutup aurat, kan begitu ya. Yang tadinya ailah seperti apa, semuanya itu semuanya sudah menyesuaikan itu. Cuman apa namanya, kadang-kadang kita lalai ya. Unsur ya, kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, saya langsung ke sini aja deh. Ya, unsur-unsur di ekonomi syariah itu, kalau kita baca di bukunya beliau ini, saya nggak bisa satu. Kalau kita baca di bukunya beliau ini, sebetulnya hubungan ekonomi dengan agama itu sudah berlangsung lama, sudah berlangsung pada zaman sebelum kekhilafahan Islam ya, itu sudah ada. Tapi kemudian ini dihilangkan itu waktu itu masih Kristen tuh ya. Jadi Kristen gereja itu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat setempat. Jadi kalau kita bicara agama dan ekonomi, seluruh agama itu mengharapkan riba itu sebetulnya. Nggak boleh dalam agama lain, bukan hanya Islam. Tapi kemudian ekonomi sekarang ini yang konvensional ya, itu terlepas dari agama, fully terlepas, dan hanya politik saja. Jadi hanya berlandaskan politik saja. Nah, maka pada tahun, kalau di Indonesia ya, itu tahun 91 ketika terbitnya Bank Muamalat, itu sebenarnya tahun di mana Indonesia ini ingin menghidupkan kembali ekonomi yang berbasis agama. Malaysia juga sama tahun 90, tahun 78, tahun 80 itu Malaysia juga sudah bangkit kembali. Jadi umurnya jauh. Kalau ekonomi konvensional ini berkembang sejak tahun 33. Tahun 33, tahun 30 itu sudah berkembang ya. Itu sudah mulai digunakan sebagai sistem keuangan global kan. Band fraction itu juga, atau Bretton Woods itu juga digunakan. Nah, artinya kalau kita sekarang ini umurnya 100 tahun lah kurang lebih. 100 tahun ekonomi konvensional itu sudah mengakar di perekonomian kita, termasuk di Indonesia. Sistem perekonomian kita kan mayoritas masih dikuasai oleh konvensional. Nah, sedangkan ekonomi syariah ini sebenarnya baru sekitar tahun 90-an, jadi kalau sekarang berapa umurnya? Sekitar ya 30 ya, 30 tahunan, jadi masih kalah. Tetapi kita yakin nanti pada saat umur ekonomi syariah kita 100 tahun, maka insya Allah kita akan jauh lebih besar dari sekarang ini. Ya, meskipun sekarang kita perlu syukuri juga sudah 6% lah ya, sudah punya kue 6% perekonomian kita di Indonesia ini yang berbasis syariah. Jadi kalau Malaysia sudah jauh sekali, sudah tinggi sekali, di sana sudah 20-30%, sudah hampir setengahnya itu ekonomi syariah. Sebenarnya gampang kalau kita mau cirikan ya, mau kita lihat apakah ekonomi syariah di negara tersebut maju, kuat atau tidak, tinggal lihat saja gimana zakatnya. Nah, kalau zakatnya sudah mengakar, sudah menjadi mainstream di masyarakatnya, berarti sudah kuat ekonomi syariahnya. Karena konsumen zakat itu adalah mereka yang berekonomi syariah.
Tidak mungkin mereka yang berekonomi konvensional, mereka yang masih menikmati riba, bayar zakat itu nggak mungkin. Adapun juga kecil, paling itu. Karena bertentangan satu dengan yang lain, bertentangan, berlawan arah. Jadi zakat itu sebetulnya menjadi ciri khas apakah al-islahus samaniyah, al-islah iqtisad ini sukses atau tidak. Itu ciri utamanya zakat. Indikator utamanya zakat. Kalau zakatnya sudah kuat, berarti di jiwanya itu sudah menerapkan ekonomi syariah. Karena orang yang sudah lekat di hatinya ekonomi syariah, maka ia akan tergerak hatinya. Aduh, saya belum bayar zakat, maka saya bayar zakat. Tapi kalau di hatinya tidak sama sekali, tidak ada halal haram di perekonomiannya, tidak ada boleh tidak boleh, tidak ada sedikit pun tentang hal itu, ya terlewat. Mau punya uang berapapun tidak akan dizakati. Maka kalau dalam ilmu kita itu berbanding lurus ya, equal tuh, antara zakat dan ekonomi syariah. Malaysia sudah sedemikian bagus zakatnya. Kemudian lihat lagi rasio, persentase customernya berapa. Kalau di Indonesia itu muzaki kita itu baru 4%. Jadi dari potensi kita, katakanlah potensi kita 100 muzakinya, itu baru 4 orang yang bayar zakat. Itu di Indonesia. Jadi kira-kira kalau kita bisa simpulkan bahwa pengaruh ya ataupun implementasi ekonomi syariah di Indonesia itu coverage-nya baru 4%. Nah, itu tahu dari mana? Tahu dari yang bayar zakatnya cuma 4%. Dari potensi muzaki ya, bukan potensi muslim, tapi potensi muslim yang mampu. Itu baru 4%. Sampai ke 5 lah, 4,5 kira-kira begitu. Kalau kita asumsikan bahwa mereka bayar zakatnya melalui masjid-masjid, pesantren, atau yang tidak tercover lembaga zakat, kita bisa up to sampai 7% lah. Ya. 4-7% saja. Itu coverage dari orang-orang yang membayarkan zakatnya. Dan itu cirinya. Maka dalam rukun Islam ada kata zakat. Kan? Syahadat, sholat, zakat. Zakat ini merupakan satu-satunya rukun Islam dari 5 itu yang terkait dengan persoalan ekonomi. Jadi zakat itu mewakili ekonomi sebenarnya di situ. Syahadat mewakili akidah. Sholat mewakili ibadah fardiyah, ibadah ta'abudiyah. Zakat itu mewakili ekonomi. Jadi itu sebenarnya, maka di berbagai buku-buku ekonomi syariah ketika bicara tentang public policy ya, public money gitu ya, uang publik, itu zakat yang paling pertama. Coba kita lihat ya. Nah, menurut Profesor Munzir Kaf dalam bukunya tadi, unsur ya, ataupun kira-kira hal-hal ekonomi tersebut sudah dikatakan Islam jika yang pertama, anna hadzal qaunu min milkillahi ta'ala. Jadi kalau ia sudah meyakini bahwa seluruh alam semesta ini, seluruh pemilik alam semesta semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa inna jami'al mamlukatin kasarwa wal mawarid ta'uddu milkan lillah. Semua kepemilikan kita, harta, semua kekayaan tambang, semua itu adalah milik Allah. Maka tentunya ketika itu milik Allah, maka seharusnya seluruh perlakuannya, seluruh sistemnya, seluruh perilakunya juga harus seatas ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama.
berarti ia sudah memiliki satu syarat bahwa memang itu berekonomi syariah, bahwa milik Allah semuanya. Maka tentu saja ketika ada kewajiban-kewajiban yang Allah haruskan seperti zakat, itu harus juga ditunaikan karena itu perintah Allah. Yang kedua kata beliau, ya. Yang kedua kata beliau, annallaha wahidun wa anna kulli syai'in akhar. Innama huwa khalqun min khalqihi. Wa tabaqan lidzalika fa inna jami'an nas yanhadiruna min asli wahid wa jami'u asli. Wa laysa thammathu baqat min asli wahid wal asya kullu akhir haitsu qila ala syai' wa ghairihi ya min nas ahraru mustasarrin wa nasabna fa yasutun wa ghairihi insani akhir. Ya. Jadi menurut beliau yang kedua adalah bahwa kita sudah berekonomi syariah itu ketika kita meyakini dan mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah Allah itu satu dan seluruhnya kita ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah tentu tadi seperti dalam Az-Zukhruf ayat 32 tadi, Allah itu sudah mengatur tabaqatun linnas ba'duha fawqa ba'd. Jadi Allah sudah mengatur ada yang mampu, ada yang tidak mampu, maka di sini kita berlakukan semuanya adalah sama. Tidak boleh kita menganggap satu dengan yang lainnya itu kasta ya, ada kasta itu nggak boleh. Bahwa satu dengan yang lainnya itu adalah satu hak, masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Nah, gitu. Jadi kalau yang mampu membayar zakat, yang tidak mampu menerima zakat, begitu. Nah, itu sistem karena ia mengimani bahwa dirinya adalah khalqun, ya, khalqun ya, artinya ciptaan Allah. Yang ketiga kata beliau itu adalah apa namanya ini bahasanya itu mengimani ya ini pasti ya, mengimani bahwa semua itu akan ditanya yaumul hisab, semua itu akan ditanya. Tentu kalau demikian ya kita harus berhati-hati dong, karena nanti akan dihitung, akan ditanya apakah dari mana harta kita, kan begitu, kemana harta kita, hal-hal yang tidak boleh kalau kita langgar nanti ada hisab di sana, kan begitu. Jadi dalam tingkah laku berekonominya juga akan hati-hati, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Nah, itu juga tiga itu yang menjadi menurut beliau kira-kira yang mencirikan bahwa orang tersebut sebetulnya secara jiwanya sudah berjiwa ekonomi syariah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem ya. Sistem ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu ada sistemnya. Menurut beliau ini yang pertama adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah itu yang pertama al-milkiyah ya. Jadi ownership ya, ownership pertama adalah ownership. Yang tadi cerita tentang jiwa kita kalau sudah seperti itu tadi, itu sebenarnya sudah ekonomi syariah. Ya insya Allah kita semua sini ekonomi syariah lah ya. Jiwa kita ekonomi syariah. Insya Allah kita tidak mau ada riba, tidak. Kita minjem dan tender tidak mau. Berarti itu ada ekonomi syariah sebetulnya. Kita tahu bahwa semua yang kita miliki ini adalah milik Allah. Kan sudah jelas tadi. Ya. Kita tahu bahwa ketika kita begini nyuri itu nggak boleh. Gharar tidak boleh kan, rasuah tidak boleh, itu juga jiwa. Jadi saya kira sudah terpenuhi kalau tadi untuk kita semua. Nah sekarang kalau kita bicara
tentang an-nizam iqtisadi Islami, itu apa ya kira-kira mabadiknya atau yang mendasarinya itu apa? Pertama adalah ini sistem ya, sistem. Jadi kalau sistem itu tadi terkait dengan ya jiwa kita aja. Kalau ini sistem ekonomi syariah itu pertama al-milkiyah, ownership ya. Ownership. Jadi ekonomi Islam itu memandang bahwa kepemilikan itu adalah lil infa, milkiyah al-intifa. Kepemilikan untuk kita manfaatkan, bukan milik mutlak. Maka Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan sesungguhnya kita itu tidak memiliki apa-apa dan ketika meninggal tidak akan bawa apa-apa. Karena semua sebetulnya harta kita ini muter kan. Maksudnya adalah ketika kita meninggal maka akan diwariskan kepada anak kita, cucu kita, terus kan. Jadi harta ini sebenarnya berpindah-pindah saja menurut Masya Allah. Maka sistem ekonomi syariah itu di sini bahwa ownership itu adalah untuk al-intifa, untuk digunakan sebaik-baiknya, bukan milik mutlak al-kamil. Nah, jadi ini nanti berimbas pada sistem perekonomian. Karena prinsipnya adalah al-milkiyahnya itu al-milkiyah lil intifa, bukan mutlak. Yang kedua, prinsip ekonomi syariah yang kedua adalah al-hurriyah al-iqtisadiyah. Jadi ekonomi Islam itu bersifat bebas. Ya. Bebas itu maksudnya kita tidak sosialis, tidak juga komunis. Ya. Jadi bebas itu artinya kita boleh memiliki, boleh. Islam tidak melarang kita memiliki. Ya, fannas kulluhum ahrar fi nasyatihim al-iqtisadi yakhtaruna bi anfusihim anwa'ul mihan wa sala'at wal amal dan seterusnya. Manusia itu dari prinsip Islam ya, dari Islam itu bebas untuk memiliki apapun. Bebas untuk berkegiatan apapun. Bebas untuk memilih profesi apapun. Bebas untuk membuat apapun ya, yang mereka mau. Ya. Tetapi tentu saja semua itu maka nanti dari sisi ini nanti ada ya produksi, ada distribusi, ada konsumsi, semua diatur. Nanti diatur dalam sistem perekonomian Islam. Tapi pada prinsipnya adalah bebas. Artinya ketika ada sistem ekonomi yang yang sosialis, komunis itu tidak masuk dalam sistem ekonomi Islam itu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip ekonomi syariah itu adalah at-tawazun. Tawazun ini balance ya, imbang. Wa yadhharu dzalika bi syakli wadih wa sharih ini fil katsir fi awjih al-sunnah mustaqimah. Ya, jadi ya seimbang ya, i'tidal, tawassut ya, adil ya. Itu bagian dari prinsip ekonomi syariah. Yang menurut yang berikutnya yang keempat adalah prinsipnya al-adalah. Kalau tadi kan tawazun ya. Tawazun untuk imbang gitu ya. Semua harus diimbangkan. Semua sistem produksi, konsumsi, semuanya terus diseimbangkan. Yang terakhir dari prinsip ekonomi syariah itu adalah al-adalah, keadilan ya, keadilan. Ini juga banyak sekali dalil-dalil yang bisa kita ini ya, bisa kita yang bisa kita baca ya tentang keadilan ini. Nah, itu sekilas tentang terkait dengan bagaimana ciri atau jiwa kita sudah berekonomi Islam atau belum, dan terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang 4 tadi menurut Profesor Munzir Kaf. Nah, kemudian di setelahnya beliau meneruskan kembali dengan kaedah implementasinya. Nah, ini dia teman-teman ya.
Apa kira-kira menurut beliau ya orang yang sudah berekonomi syariah kira-kira apa implementasi apa yang bisa kita lihat dari orang tersebut bahwa dia sudah berekonomi syariah. Kalau tadi kan jiwanya, tadi prinsipnya saja sistemnya. Sekarang kira-kira qawaid amal ya, implementasi sistem, ini sistem ya. Implementasi sistem. Berarti kalau sistem kita bicaranya komunitas, negara kah, daerah kah, kan? Masyarakat kan. Apa cirinya? Kata beliau yang pertama adalah al-qawaidun fi zakah. Nah, tadi kan al-ul pertama ini. Kalau zakatnya sudah diterapkan, nah, berarti sudah mengamalkan ekonomi syariah sistemnya itu. Kalau zakatnya nggak ada, nonsen gitu ya. Itu kan kata beliau tuh. Al-ula tilka al-qawaidun fi zakah. Al-qawaidu fi zakah. Pertama itu adalah kaidah zakat itu. Jadi apa kata beliau, fazakatu innama hiya wajibun muayyan yafradu al haqqil milkiyah min ajli tahqiqi agradil istima'iyah wa iqtisadiyah dan seterusnya. Jadi sama beliau juga mengatakan demikian kan. Jadi ciri implementasi ekonomi syariah itu yang pertama adalah kaidah implementasi zakat. Zakat itu yang pertama. Yang kedua apa cirinya? Nah, ciri sistem ekonomi syariah sudah diterapkan di satu negara atau satu wilayah. Apa yang kedua? Kata beliau, tahrimur riba. Kalau sudah mengharamkan riba. Nah, itu tuh ya. Sekarang Indonesia ya sebagian ya, tapi kan secara mainstream masih. Coba Bapak Ibu lihat nanti di dalam lembaga pembiayaan dana bergulir Kemenko Perekonomian dan UMKM. Itu masih ada, itu masih menggunakan konvensional. Ya. Nanti ada namanya suku bunganya sekian. Ada bunga hariannya berapa. Ya masih artinya itu masih konvensional. Konven itu arti bahasanya adalah yang paling dominan. Nah, nanti ketika ekonomi Islamnya kalau di Saudi Arabia konven itu ya ekonomi syariah karena di sana yang paling gede ekonomi syariah. Jadi bahasa konven sebenarnya yang paling dominan, yang paling utama itu konvensional atau mainstream ya. Nah, sekarang ini mau nggak mau kita mengakui bahwa yang dominan sistem perekonomian kita adalah sistem bukan ekonomi syariah. Ya, maka kita bahkan bank-bank itu yang masih lihat aja suku bunga sekian, perbunga sekian, ya itu berarti ya. Jadi ciri penerapan sistem ekonomi syariah yang kedua adalah mengharamkan riba. Yang ketiga kata beliau, apa ciri penerapan ekonomi syariah di suatu negara itu menurut beliau? Tanzamu tamwil al-islami. Ya. Adanya sistem pembiayaan Islam. Nah, sekarang sudah ada kita kan ada Bank Syariah Indonesia, ada apa namanya itu? Ya BMT ya. Alhamdulillah itu berarti sudah ada ya, sudah ada. Tapi kan ya itu sebagian kan. Ya kita juga ada zakat juga ada ya, ada Basnas, jelas ya. Tapi tidak wajib, sifatnya masih voluntary kan gitu. Bank syariah ada, tadi apa namanya, riba juga ada yang mengharapkan ada, ya ada IAI, ada MES kan. Nah itu juga, tapi kan coverage kita tadi baru 5%, namanya 5% trap kan. Makanya kita tuh nggak naik 5% karena segitu. Ya sebenarnya gampang ukurnya. Berapa orang yang jemaah itu aja lah. Berapa orang yang jemaah itu ukur segitu aja. Jadi ada komunitas orang, berapa orang yang jemaah, itulah. Itu udah coverage ekonomi syariah. Kira-kira 5% lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga, adanya sistem pembiayaan Islam. Ya. Itu sudah ada juga, sudah ada BSI, sudah ada pegawai syariah, sudah ada berbagai syariah BMT ya. Ya, jadi itu oleh beliau dikatakan bahwa ekonomi syariah. Yang keempat adalah menurut beliau implementasinya adalah ad-dhaman al-istimai. Ya, ada
jaminan sosial. Jaminan sosial yang menurut beliau satu dari zakat. Yang kedua, kalau zakat tidak mencukupi, ghairu kafiyah, fa inna ad-daulah al-islamiyah tastati an tafrida wadhaiful maliyah idhafa 'ala al-ighniya. Kalau zakat tidak mencukupi, maka boleh mengambil dari ya sumber lain. Nah, jadi emang yang utama itu zakat sebenarnya. Tapi zakat harus wajib, karena kalau zakat kayak sekarang voluntary nggak seberapa, kita baru sekitar 8 triliun zakat kita dibanding APBN kita 1000 sekian triliun. Jadi harus, kalau zakat di Indonesia ini wajib, maka akan ada sekitar 327 triliun. Kalau zakat kita wajib sifatnya ya. Jadi itu andai kata zakat ini wajib kayak pajak, maka kita akan ada dana zakat sekitar 327 triliun. Nah, itu mantap itu untuk apa aja, insya Allah umat Islam aman ya, karena itu untuk umat Islam semua. Nah, yang kelima, jadi tadi social security ya, yang keempat, yang kelima adalah nizamul irs alladhi yubdiya bi tariqatil mustamirrah. Ada sistem waris ya, sistem waris apa namanya itu? Ya waris kalau beliau ini. Wajib adulahid annahu laisa minal mumkin taqtun. Jadi waris itu ada konun dan sebagainya. Itu karena itu juga disebut dalam surah An-Nisa kan, ayat 11 itu juga jelas tentang waris ini. Nah, yang keempat wal akhir ya, kata beliau nih. Al qa'idah al-sadisa wal akhirah fa hiya tatamassal fi daurid daulah fil iqtisad. Nah, ini berikutnya adalah tentang peran negara dalam perekonomian syariah. Artinya di sini nanti negara itu ada undang-undang, ada peraturan-peraturan yang memang membackup semua itu ya. Termasuk juga DPR dan sebagainya, itu semua ada yang berperan itu ya. Nah, itu menurut Prof. Muzir Kahaf terkait dengan apa ciri sebuah sistem ekonomi syariah itu diterapkan ya. Nah, ini udah berapa menit? Saya Shoki nanti diingatkan ya. Kadang-kadang kalau ngajar itu saya 2 jam Iya. Pak. Masya Allah. Iya, masih ada sekitar 20 menit lagi Ustaz. Dipersilahkan. Masya Allah. Saya masih Iya. Baik, berikutnya kita coba tengok lah ya. Coba tengok ke dosen kita satu lagi. Allah yarham, beliau sudah tufiya, beliau sudah wafat, yaitu Profesor Dr. Husain Syahata. Ini pemikiran saya tentang zakat ini sama dengan beliau. Karena saya terinspirasi dengan beliau. Beliau ini guru besar akuntansi Islam di Al-Azhar, yang saya sangat kagumi karena beliau sangat luar biasa sekali dalam mendetailkan tentang fikih zakat. Maka saya sangat ini sekali. Nah, sebenarnya hampir sama dengan yang beliau sampaikan tadi. Ini tentang kaidah ya. Ini tentang kaidah umum sistem ekonomi Islam. Ini menurut beliau ya. Nah, nanti yang sama dengan beliau yang sampaikan oleh Prof. Muzir Kahaf. Kaidah umum sistem perekonomian Islam. Apa sih sebenarnya, apa ekonomi syariah itu? Kalau kita bahasa mudahnya adalah berekonomi, bertransaksi dengan menggunakan prinsip halal haram ya. Itu sebenarnya itu aja simpelnya ekonomi syariah itu. Kalau kita sudah ada landasan halal haram, ya berarti saya mau beli bakso nih, halal nggak ya? Halal, oke. Berarti itu ekonomi syariah. Saya mau ini nih, mau apa aja gitu ya, jual handphone, halal nggak ya? Halal. Kalau ketika ada bilang halal-halalnya gitu, halal haramnya, berarti dia sudah berekonomi syariah. Karena tadi pertama dia mengatakan, ya kan, dia ini ya. Tapi kalau saya meminjamkan orang terus saya syaratkan balik 5%,
setiap bulan gitu. Lalu kayak ini enggak berarti saya enggak boleh kan. Kalau saya minjamkan ini ke teman saya karena dia butuh sekali dan saya percaya dia akan mengembalikannya, dan selama ini juga beliau tanggung jawab ya. Beliau selalu tepat janji mengembalikan, berarti itu saya qadrul hasan, halal nggak ya? Oh halal, bahkan dapat pahala kan. Barang kata Jumades bilang siapa? Barang siapa yang meminjamkan 2 kali qadrul hasan, maka 1 kalinya seperti pahala sedekah, kan begitu. Jadi qadrul hasan itu. Apalagi ya banyak lah ya, itu sebenarnya sudah dikatakan hukum syariah. Nah, menurut Syekh Husain Syahatta itu, beliau mengatakan dalam bukunya tadi, kira-kira inilah kaidah umumnya sistem ekonomi syariah. Itu pertama adalah al-iltizamu bil qiyamil imaniyah 'inda mumarasatun nasyat al-iqtisadi. Yang pertama adalah berpegang teguh terhadap halal haram ya, halal haram keimanan ketika melakukan kegiatan ekonomi. Wa ya'tabiru dzalika ibadatun idza ma qasada bihi wajhillah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan ibadah ketika diniatkan memang untuk ibadah. Jadi kita berekonomi, mau berdagang, berbisnis, apapun, kalau kita niatkannya untuk ibadah, maka insya Allah mendapat pahala. Ya. Walidzalika yajibu ayyura'a fihi at-taqwa wal khasyiyah minal muhasabatul imamah muhasabat amamillah. Jadi dengan begitu dia akan semuanya akan bertakwa, takut, dia selalu perhitungan bagaimana nanti dia akan Allah ini halal atau haram. Nah itulah menurut beliau ya. Yang kedua, al-iltizam bil qiyam akhlaqiyah. Nah, ini Islamic ethics ya, makanya kalau kita nanti ada paper itu banyak tentang Islamic ethics, itu sebenarnya akhlak ya, berpegang teguh terhadap akhlak-akhlak. Betul secara ekonominya, betul secara transaksinya halal, tapi akhlaknya dipakaikan. Akhlak tadi, semua manusia ini sama di hadapan Allah, kan tidak boleh menghina kan. Misalnya kita mau Qadrul Hasan terus akhlaknya nggak benar, dan nih dilempar uangnya kan nggak boleh gitu. Akhlaknya semua manusia sama dengan Allah. Inna akramakum indallahi sesungguhnya manusia yang paling hebat ya Allah itu orang yang paling bertakwa, artinya sama. Jadi yang kedua adalah iltizamu bil qiyamil akhlaqiyah fil muamalati iqtisadiyah wa min ahamiha al amanah. Nah, yang paling dan yang antara yang paling penting adalah pertama al amanah, amanah. Wasidq, jujur. Wasamahah, toleransi fil muamalat. Wal i'tidal tadi ya, adil ya, i'tidal. Wal qanaah, profesional fil ribah ya. Wal qanaah fil ribah ini tidak rakus ya dalam ribah ya, dalam keuntungan, cari keuntungan. Wa taysir fil mu'assar, dan memudahkan hal-hal yang susah. Wa tasaddaq 'alal muflis, dan menyedekahkan kepada orang yang sedang kesusahan, bangkrut gitu ya. Wa ta'awun 'alal bir, dan berta'awun, bertolong atas kebaikan. Wal iltizam bi ruhil ukhuwah wal isar. Coba bayangkan. Ini mantap sekali, nggak ada kalau nggak ada, nggak ketemu di ekonomi konvensional, nggak ada pelajaran begini di ekonomi konvensional. Ekonomi konven tidak ada yang mengajari ini, tidak ada yang mengajari tentang as-samaha, tidak ada yang mengajari tentang at-taysir 'alal mu'assar, at-tasaddaq 'alal muflis, wa ta'awun 'alal bir, iltizam bi ruhil ukhuwah, dan memegang teguh dengan roh saudara, ukhuwah. Dan ihsan itu apa? Mendahulukan orang lain ya, untuk hal-hal yang bukan untuk yang ibadah, tapi hal-hal yang lain ya. Ini nggak ada di konvensional belajar begini. Tapi justru kita menemui kadang-kadang di ini ya, di perbank-bank konvensional itu kan ramah-ramah. Nah harusnya kita lebih ramah lagi tuh BSI gitu kan, karena itu akhlak juga. Assalamualaikum, apa kabar, silakan Bapak. Jadi itu luar biasa. Yang ketiga kata beliau, kata Syekh Syahatta, al-aslu fil muamalatin iqtisadi al-hal illa man nassa syar' ala tahrimi. Sesungguhnya
semua transaksi ekonomi Islam itu halal dalam Islam, kecuali apa yang diharamkan oleh syar'i. Artinya al aslu fil muamalatil al ibahah, itu asal dari muamalah itu boleh illa karena dalil ala hurmihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, seperti riba, ya. Ihtikar apa? Ya, monopoli, ya. Misalnya nih, bawang, orang sedang butuh bawang, dia menimbun bawang gitu ya, sampai nanti harganya naik baru dijual. Al-ghash, menipu. Al-gharar, apa bedanya ghash dengan al-gharar? Jadi kalau ghash itu menipu betul, ya, menipu betul. Kalau gharar itu transaksi yang terjadi tapi ada yang dirugikan satu sama lain. Kalau ghost itu menipu betul, ya kayak kita, ya, orang-orang tuh yang apa di handphone itu kadang-kadang silakan dapat hadiah 100 juta pas telepon, kan sebenarnya itu menipu tuh, ghost, nggak boleh. Kalau gharar apa ya? Ya apa? Ada jual belinya, ada. Cuman dia cacatnya nggak dikasih tahu, jual HP second, HP saya dijual. HP ini cacat nih, tapi saya nggak kasih tahu. Tiba-tiba pas dijual dia komplain, itu gharar. Rishwah, jadi rishwah itu korupsi, ya. Nah, wa kullu muamalatin tu'di ila aqlil amwal ghair zulman wa adwan wa istihlaliha biduni wajhil haq. Ya, semua muamalat yang memakan harta orang lain secara zalim itu nggak boleh. Nah, itu apa tadi? Kaidah umum, ya. Yang kelima kata beliau, yang keempat, la yajuzu ad-daulah an ta'khudha min amwalin nas ma yazid 'aniz zakat. Ya. Di sebuah negara tidak boleh mengambil harta dari masyarakat itu selain daripada zakat, kecuali di sini illa. Nah, ini bahasanya di sini, ya, ini. Illa biqararin siyasiyin mabniyin ala musyawaratin ahlul hal wal aqd, kecuali dengan penetapan secara politik, secara hukum yang sah di negara tersebut berdasarkan musyawarah dari ahlul hal wal aqd, atau dari wakil rakyat, yaitu awal DPR, minal muslimin dan muslimat. MUI semua setuju, muslimin muslimat semua setuju, wa muwafaqatuhum wa dzalika ba'da tahwil. Kenapa? Karena kullul muslimi 'alal muslimi haramun damihi wa ardihi wa malihi. Karena hadis Nabi yang mengatakan setiap muslim dan muslim lain itu adalah haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hartanya. Artinya harus dengan sesuatu yang betul, gitu ya. Haram darahnya, nggak boleh kita membunuh orang muslim lain, nggak boleh, kecuali kisos, kecuali memang dia membunuh dengan sengaja, maka jadi halal, kan. Wa arduhu, kehormatannya, ya, kecuali dengan menikah, kan begitu. Wa maluhu, dan hartanya kecuali dengan transaksi yang dibolehkan, jual beli atau semacam. Yang kelima kata beliau, asasul kasbi al masyru' badlul juhdi wa ta'arud lil makhadir wa rabtul ghanam bil gharami fala kasbun bila juhdin wala qatah. Yang kelima kata beliau, kaidah asasul kasbi al masyru' badlul juhdi. Jadi seseorang itu boleh mendapatkan harta, boleh mendapatkan pendapatan, tapi dengan harus usaha. Coba kalau orang riba kan nggak pernah ada usahanya. Makanya kata apa tuh? Yatakhabbat syaitan al-mas, bahasanya. Seperti orang yang kerasukan setan menikmati harta riba. Ya coba bayangkan saja. 1 juta berhutang tiba-tiba jadi 10 juta, kan. Itu kan di rumah kaki ada 10 juta. Uang yang bergerak tuh nggak boleh. Maka harus ada usaha. Akadnya harus jelas. Akad mudharabah kah? Musyarakah kah? Ada musyarakah, apalagi musyarakah anan, musyarakah ini. Mana jadi mudharib kah?
Jadi ya, seperti itu. Ijarah kan harus ada akadnya, harus ada akadnya. Nah, ya, jadi kalau sistem ekonominya yang kira-kira tidak ada usaha apapun, kemudian dia mendapatkan harta, apalagi ditambah dengan menzalimi yang lain, nah itu jelas itu haram, nggak boleh. Maka kita itu prinsipnya memang sih, prinsipnya adalah la yazlimuna wa la yuzlam. Tidak boleh kita menzalimi, tapi juga tidak boleh kita juga dizalimi. Ya, yang keenam kata beliau, annallaha qad khalaqa min arzaqi ma yakfil hayatihil karimah lil makhluqat wal insan ayasai fil husul ala rizqi thayyib walamma kan insan yamilu bi azirati bi gharizatihi Nah, yang kelima adalah ini nanti nyambung ya, nyambung ke berikutnya sebenarnya. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menyediakan rezeki untuk semua. Jangankan untuk manusia, untuk hewan melata pun Allah sudah siapkan rezekinya kan. Apalagi manusia. Jadi, nah maka dari itu kita boleh untuk mencari tambahan, tapi semua dengan dengan yang baik ya, dengan yang baik. Wa yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghman katsiran wasa'ah. Boleh karena itu, tapi dengan cara banyak contoh, banyak juga ya. Yang ke-7 ya. Annal amal sholih al mutqin. Nah, benar ya. Tadi sama dengan Prof. Muzid, Prof. Muzid Kaf. Sesungguhnya amal-amal yang soleh, yang al mutqin, yang yang ditekuni ya, yang profesional gitu, yang betul, yang baik ya, yang amanah juga adalah wasilatul kasbi al-madi wa ghayatu at-taqwiyah ala ibadatillah. Fa madha wasilatu bid'al ibadah. Jadi akhlak juga di sini. Jadi amalnya harus amal soleh. Ternyata ini ya sampai 10 aja. Nanti yang ke-9 yang ke-8 as-saminan innal muamalat iqtisadiyah hiya alaqatun ta'aqidiyah ya tahta'u li syurutil aqd. Jadi tadi bahwa transaksi ekonomi syariah itu harus berdasarkan akadnya jelas. Akad muawadhah atau akad tabarruk kah? Kalau tabarruk, tapi sekarang kan ada akad hybrid namanya kan, akad campuran. Misalnya wakalah bil ujro, mewakilkan dengan ujro. Apa contohnya? Contohnya misalnya Ustadz Syauqi mentransfer kan dari Bank Muamalat ke Bank BSI. Itu kan berarti saya mewakilkan kepada Bank Muamalat untuk mentransfer uang saya ke BSI. Itu akhirnya berarti wakalah. Saya mewakilkan uang ini untuk ditransfer ke. Nah, tapi ada ujronya, jadi namanya wakalah ujro berapa? 5.000 perak misalnya kan gitu. Maka nanti kan biaya transfer 6.500. Apa itu? Itu akadnya wakalah bil ujro. Ujronya berapa? 5.000 misal. Memang harus begitu. Atau kartu kredit ya. BSI atau kartu kreditnya. Itu akadnya apa? Akadnya kan berarti hiwalah bil ujro. Ada itu. Kalau ada ujronya gitu ya. Memindahkan hutang kan. Jadi saya ini beli baju di mall, katakanlah Matahari. Berarti saya punya hutang di Matahari kan begitu. Kemudian dipindahkan hutangnya itu ke bank kan gitu. Matahari memindahkannya ke bank, berarti kan hiwalah, memindahkan hutang saya di Matahari tadi ke Bank BSI misalnya. Nah, tapi nanti karena ada proses perpindahan hutang itu, maka BSI mendapatkan ujroh. Nah, itu berarti namanya apa tadi? Hiwalah bil ujroh. Itu banyak itu.
Itu di bank-bank dipakai itu kata-kata hibrid namanya. Asalnya hiwalah tuh tabarruk asalnya, cuman karena digandeng dengan kata ujroh, maka ujrohnya ini muncul. Nah, ini itu namanya ujroh al-ijaroh multijasa itu ya. Kalau dibahas. Ya oke, nanti itu bahas lagi yang hal lain tentang kata-kata itu. Silakan tanya aja kalau ini. Yang berikutnya tentang yang ke-9, himayatul milqiyah. Ya, al-khassah al-maqunah bil haqqi wal muqid wal maqidah. Yang ada al-i'tidah al-huquqil akharin, ya sama sebenarnya, sama jadi menjaga kepemilikan, mana milik sendiri, malah milik umum, mana milik ini dengan tanpa memusuhi sama lain. Hebat memang Islam ini, luar biasa. Ketika kita tahu bahwa tubuh sepatu itu milik umum, nggak boleh coret-coret, itu milik umum, nggak boleh dirusak, itu milik umum. Ketika kita tahu itu jembatan milik umum, nggak boleh kita rusak, itu milik bersama. Nah, itu kan luar biasa. Islam itu mengatur, mana ada ekonomi komersial mengatur kan begitu. Islam itu mengatur. Ketika jalan milik umum maka nggak boleh dirusak. Ketika ada mobil yang lewat di atas tonase, maka nggak boleh, karena akan merusak milkiyah al-amah. Milik umumnya akan kerusak. Maka dijaga hak-haknya. Kan luar biasa itu. Itu kan kadang-kadang itu luar biasa. Ada begitu diatur gitu. Ini jembatan milik umum, ini milik sendiri, milik ini itu harus dijaga. Nggak boleh kita memusuhi, nggak, apalagi nanti merugikan milik orang lain, itu nggak boleh gitu ya. Ketika kita bawa mobil, hati-hati buka pintunya, karena kalau kita terlalu keras bisa mobil orang lain kena baret segala macam, itu juga merupakan akhlak juga kan, hati-hati. Hanya hak orang lain, ya orang lain nggak boleh kita ini. Jadi yang terakhir kata beliau, al-majal al-mu'amalatul iqtisadiyah huwa at-tayyibat tabaqalil awlawiyat al-islamiyah wa hiya ad-daruriyat wal hajiyat wa tahsiniyat. Ya. Jadi dalam perkara bidang-bidang atau bermuamalah iqtisadi fil Islam itu harus mendahulukan fiqhul awlawiyat. Fikih mana yang paling prioritas? Yang pertama adalah kebutuhan primer dulu, daruriyat dulu. Ya. Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, ya. Itu didahulukan dulu. Baru kemudian al-hajiyat. Jadi kalau saya jadi gubernur ya, Anies itu misalnya ya, mendahulukan dulu kebutuhan dasar dulu, manusia dulu dipenuhi dulu nih. Baru berikutnya bicara tentang ya hajiyat. Apa hajiyat itu? Kira-kira kalau daruriyat, tanpa adanya itu manusia tadi agamanya terkoyak-koyak. Ya, berarti hifdzuddin. Jiwanya bisa mati, hifdzun nafas. Hifdzul mal, hartanya bisa tercuri, bisa hilang gitu ya. Hifdzu an-nasl, keturunan, dia nggak bisa jaga kehormatannya. Yang terakhir, hifdzu akal, akalnya bisa hilang. Nah, kalau tanpa itu 5 tadi hilang, maka itu namanya kebutuhan daruriyat. Nah, berikutnya al-hajiyat. Hajat ini tanpa kebutuhan ini memang tidak hilang, tapi tidak sempurna, kurang. Apa contohnya? Kesehatan, ya, kesehatan. Itu kebutuhan hajat. Tanpa itu kita bisa hidup kan, bisa. Kita bisa ini kan bisa. Tapi kalau tanpa ada rumah sakit, nah itu kan kurang kan nanti. Apalagi pendidikan, ya, pendidikan juga sama. Tanpa sekolah, hidup agama masih insya Allah, gitu kan. Harta masih terjaga, kehormatan insya Allah. Tapi apa? Masa depannya gimana gitu, nggak ada pendidikannya. Maka perlu adanya pendidikan hajat. Nah, tahsiniyat ini kira-kira kalau tanpa ini pun tidak kurang apa-apa.
Tapi perlu pakaian yang bagus kan begitu. Mau pakaian yang bagus kan tahsiniyah itu namanya tuh ya. Nah sekarang ini yang ada International Jakarta Stadium ya, itu Anies bikin itu tahsiniyat itu sebenarnya tujuannya. Jadi itu kan untuk memperbagus ya jalan-jalan itu tahsiniyat. Tapi ya bagus gitu. Daruriyatnya sudah, hajatnya sudah, tahsiniyat pun sudah. Itu mantap. Tiga-tiganya ini harus, karena litahaqquk maqasid asyari Islam. Luar biasa kan? Jadi ini kalau dipakai dalam bernegara, masalah itu namanya al-islah islahul iqtisad. Masya Allah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang barangkali kalau diterapkan dalam kita bersistem, bernegara, berpolitik segala macam, mari kita kembali ke paling tidak ini menurut Syekh Profesor Syahata ini ada 10 ya kaidah-kaidah bagaimana kita bisa mempraktekkan ekonomi syariah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu mungkin ya, Pak Syauqi. Barangkali ini mungkin kalau terlalu lama mohon maaf ya, agak jenuh-jenuh karena malam lagi kan. Insya Allah lah, silakan kalau ada yang mungkin saya ada yang kurang boleh kita diskusikan setelah ini. Itu saja. Maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan bacaan assalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.